Taliban telah memerangi pemerintah Afghanistan yang didukung Barat di Kabul sejak digulingkan dari kekuasaan pada tahun 2001. Awalnya menarik anggota dari apa yang disebut pejuang mujahidin yang dengan dukungan dari Amerika Serikat memukul mundur pasukan Soviet pada tahun 1980-an. Kelompok ini muncul pada tahun 1994 sebagai salah satu faksi yang berperang dalam Perang Saudara dan kemudian menguasai sebagian besar negara pada tahun 1996. Ketika memberlakukan syariah atau hukum Islam, lawan-lawan dan negara-negara barat menuduhnya secara brutal menegakkan hukum Islam versinya dan menindas minoritas agama. Pendiri dan pemimpin aslinya adalah Mullah Muhammad Omar yang bersembunyi setelah Taliban digulingkan oleh pasukan lokal yang didukung Amerika Serikat, menyusul serangan 11 September 2001 di Amerika Serikat. Begitu rahasianya keberadaan Omar sehingga kematiannya pada tahun 2013 baru dikonfirmasi 2 tahun kemudian oleh putranya. Sejak pasukan asing mulai ditarik, Taliban telah merebut sebagian besar wilayah negara itu dan sekarang menguasai 10 ibu kota dari 34 provinsi. Dan berikut adalah beberapa tokoh kunci dalam gerakan tersebut. Yang pertama, Haibatullah Akhundzada. Dikenal sebagai pemimpin orang beriman, sarjana hukum Islam adalah pemimpin tertinggi Taliban yang memegang otoritas terakhir atas urusan politik, agama, dan militer kelompok itu. Akhundzada mengambil alih ketika pendahulunya, Akhtar Mansur, yang tewas dalam serangan pesawat tak berawak Amerika Serikat di dekat perbatasan Afghanistan-Pakistan pada tahun 2016. Sebelum dia tiba-tiba menghilang pada Mei 2016, Akhundzada selama 15 tahun mengajar dan berkhotbah di sebuah masjid di Kuchlak, sebuah kota di Pakistan Barat Daya. Demikian kata rekan dan mahasiswa kepada kantor berita Reuters. Dia diyakini berusia sekitar 60 tahun dan keberadaannya tidak diketahui. Sementara tokoh lainnya adalah Mullah Muhammad Yaqub. Di balik itu semua ada pula tokoh Sirajuddin Haqqani, lalu Mullah Abdul Ghani Baradar, kemudian Syekh Muhammad Abbas Stanigzai, dan Abdul Hakim Haqqani. Presiden Cina Xi Jinping terlihat mulai menunjukkan pengaruhnya di Afghanistan. Hal ini ditandai dengan pertemuan penting pada Rabu 28 Juli lalu antara Kementerian Luar Negeri Cina dengan delegasi Taliban. Pertemuan antara 9 perwakilan Taliban dengan Menteri Luar Negeri Wang Yi di kota Tianjin di Cina Utara itu terjadi selama 2 hari. Kedua pihak membahas proses perdamaian dan masalah keamanan Afghanistan. Menurut laporan pertemuan pada Kamis dari Kementerian Luar Negeri Cina, Menteri Luar Negeri Cina Wang Yi mengatakan Taliban diharapkan dapat memainkan peran penting dalam proses rekonsiliasi damai dan rekonstruksi di Afghanistan. Wang juga mengatakan bahwa Cina berharap Taliban akan menindak Gerakan Islam Turkestan Timur, organisasi separatis yang dibentuk oleh para militan Uighur di barat Tiongkok. Mereka dianggap menjadi ancaman langsung terhadap keamanan nasional Cina. Tujuan Cina ini pun rupanya bukan hanya sekedar keamanan semata. Pengamat isu internasional dan Timur Tengah, Pezar Ghazali Idrus, mengatakan dalam opininya di kantor berita Turki Anadolu Agency, jika niat pemerintah Xi Jinping di Afghanistan sesungguhnya merupakan faktor ekonomi. Afghanistan memiliki cadangan sumber daya alam terbesar di dunia yang belum dieksploitasi, seperti tembaga, batu bara, kobalt, merkuri, emas, dan litium senilai lebih dari 1 triliun US dollar. Selain itu, Cina saat ini juga merupakan investor asing terbesar di negara tersebut, bersaing dengan India. Oleh karena itu, stabilitas Afghanistan adalah kunci keberhasilan proyek-proyek utama Cina di Asia Selatan dan Tengah.